meskipun dengan seberapa banyak piala yang dimenangkan, tapi seberapa hebat Anda tampil di kesempatan berikutnya. Yang berikutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada MGMP Bahasa Inggris SMK atas semangatnya, atas komitmennya, meskipun ini terus terang berat ya. Jadi saya selaku outsider, selaku orang yang berada di luar dari MGMP, saya akan mendukung jika itu memang bernuansa akademis dan tentunya mendorong semangat anak-anak. Karena kompetisi-kompetisi seperti ini itu harus jadi muara dari pembinaan, dari pendidikan yang dilakukan di sekolah. Dan dalam hal ini kan sekolah itu pasti punya yang namanya ekstrakurikuler. Muara dari ekstrakurikuler itu adalah kompetisi. Karena kompetisi itu bisa katakan tadi itu bukan hanya mencari juara, tapi dia adalah sebuah penghargaan kepada anak, bagaimana anak atau siswa tersebut merasa lebih mampu dibanding anak-anak yang lainnya, sehingga kita harap dengan kompetisi ini kegiatan ekstrakurikuler juga semakin hidup, kegiatan ekstrakurikuler juga semakin variatif, dan tentunya akan bermuara pada kompetensi yang diharapkan. SMK dengan slogan SMK bisa, SMK hebat, maka saatnya menunjukkan bahwa bisa dan hebat itu seperti apa. Maka kompetisi-kompetisi ini kita harapkan terus dikembangkan, terus digaungkan, entah itu supportnya dari MGMP, itu supportnya dari pendidikan dan pencegahan. Bali sebagai destinasi pariwisata, Bali yang beratapkan pariwisata harus didukung dengan kompetensi bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, sehingga ke depan akan tercipta talenta-talenta terbaik yang akan mendukung pembangunan provinsi kita tercinta ke arah yang lebih baik. Mungkin itu sedikit info dari saya. Saya akan lanjut ke hal bersifat teknis. Ibu KBGDK izin saya menyampaikan di sini bahwa peserta ini tadi sudah disampaikan datang dari mungkin semua pelosok kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali. Data yang ada di panitia itu tercatat 55 peserta, tapi ada beberapa yang berhalangan hadir karena sebenarnya. Di kesempatan kali ini mereka akan tampil 2 kali, sehingga sebenarnya keuntungan bagi peserta sekali daftar lomba tampil 2 kali itu seakan-akan ikut 2 lomba sekaligus. Jadi kita ingin melihat, kita ingin menantang, kita ingin mencari peserta bagaimana mereka bisa tampil secara Spartan dalam 1 hari 2 kali, dan pastinya yang menjadi juara adalah mereka yang bukan hanya terbaik secara kompetensi, secara skillnya, tapi terbaik juga secara mental, karena mereka bisa tampil secara kontinu di 2 sesi lomba. Pidato pertama itu pidato yang genre atau bertipe demonstratif. Ini sangat SMK banget sebenarnya, karena mereka harus menjelaskan prosedur bagaimana melakukan sesuatu atau bagaimana sesuatu itu bekerja. Sehingga ini dalam kondisi real atau pendidikan mereka di sekolah, karena SMK itu kan juga harus menjelaskan apa yang mereka harus. Yang kedua itu tipe skillnya adalah speech yang bertipe atau bergenre argumentatif. Argumentatif ini mereka akan mulai mengungkapkan atau menyampaikan alasan kenapa mereka setuju atau tidak setuju dengan sebuah. Ini penting karena untuk sukses itu bukan hanya perlu skill, tapi juga perlu knowledge. Nah, knowledge-nya kita kemudian challenge bagaimana kemudian kita bisa menampilkan hal tersebut. Teknisnya kita sudah sampaikan pada saat kita meeting bahwa di ruangan ini nanti peserta dengan nomor undi 1 sampai 27 akan stay di sini dan mereka akan menampilkan demonstratif speech. Kemudian sisanya 28 sampai terakhir itu akan menuju ke ruangan di sebelah sana dan kalian akan menampilkan speech yang bergenre atau bertipe argumentatif speech. Setelah makan siang nanti akan bertukar. Di sini nanti akan ditempati oleh nomor undi 28 sampai 55 dan nomor undi 1 sampai 27 akan pindah ke ruang sana untuk menampilkan tipe speech yang berikutnya. Nanti di sini
di semua ruangan akan dinilai oleh 3 orang juri, dan nanti ada 1 orang timekeeper. Sorry. Segera. Oke, mekanismenya adalah kala kalian tampil ke depan, ya, setelah melakukan persiapan, tunggu aba-aba dari timekeeper. Kala kemudian ditampilkan start, then you may start your speech. Oke, kami memberikan waktu mungkin beberapa detik bagi kalian mungkin untuk menarik nafas panjang, berdoa, asal jangan disambil ya. Ya, siapa tahu nanti pas jam 12 itu kalian sambil semua. Ya, setelah tokoh start start seperti ini, kalian udah start, kemudian nanti di saat 4 menit itu akan dituliskan tanda 4, meaning that you have spent 4 minutes, and then this is 5 minutes, showing that you must start to finish your speech. Seperti yang saya sampaikan saat technical meeting, itu ada grace period, ada masa tenggang, itu stop, then you need to finish your speech. You need to stop your speech. Kalau Anda masih bandel, Anda masih mau ngomong lagi, itu panitia akan meminta Anda, because it's not fair, ya, kalau Anda masih harus bagaimana. Oke, bagaimana kemudian kalau terjadi technicalities? Kalau terjadi technicalities, mohon maaf, ini misalnya listrik mati seperti apa, please keep continuing your speech meskipun without microphone, ya, karena kalau harus seperti itu, yang saya khawatirkan adalah secara mental nanti kena, kalau anak zaman sekarang tak mental seperti itu, nanti malah blank, semuanya hilang. So silahkan dilanjutkan saja. Kalau misalnya ada technicalities yang seperti itu, kecuali Anda stuck. Nah, kalau Anda stuck, mungkin Anda minta mengulang lagi, maka waktunya akan tetap berjalan, bukan berarti kemudian waktunya dari start. Ya, setelah misalnya ada ke depan, dari si Jerman, oke, Anda minta bisa jadi start lagi, no. Karena itu it's your fault, itu kesalahan dari sisi Anda. So kita tidak bisa merestart. Tapi kalau misalnya kesalahan dari panitia, seperti misalnya ada lampu mati atau hal-hal yang lainnya, itu kita akan lihat bagaimana harus dilihat kondisi seperti itu. Okay. And then here this room is quite huge. I think it's free for you, for the teachers, yeah, to observe your students. But on that room, which is not as big as this one, ya, mungkin bisa minta kerjasamanya, mungkin tidak semua guru bisa ambil kendali. Ya, dilihat saja situasinya. Kalau masih memungkinkan, silakan. Kalau tidak, jangan dipaksakan. And khusus untuk ruangan di sana, karena posisinya layoutnya itu tidak terlalu bagus, pintu masuknya, mohon sekali lagi yang ingin keluar masuk ruangan, Anda baru bisa melakukannya saat tidak ada orang yang speech, ya, supaya tidak disturbing. Ya, karena kalau misalnya itu disturbing, takutnya itu pesertanya itu lambat, reot, hilang kemudian semuanya. Ya, jadi mohon kalau ingin keluar masuk itu dilihat, kalau misalnya mungkin setelah dia kembali ke tempat duduk, silakan keluar, atau misalnya dia baru berdiri depan ini, silakan masuk. Setelah itu mohon ditunggu, ya, supaya selesai speech-nya atau belum memulai speech-nya. At the end of this tournament, we are going to announce 6 winners, ya, from champion into the fifth runner-up, as well as we are going to release the tabulation. Jadi nanti hasilnya itu akan dirilis sehingga teman-teman peserta bisa melihat seberapa menjadi achievementnya di lomba kali ini. Seperti yang saya katakan tadi, itu kita tidak hanya memilih
atau kita tidak hanya melihat yang menjadi juara, tapi ini adalah sebuah achievement dengan apa yang Anda miliki. Oh, saya berada di 10 besar, which is good, dari 50 peserta, itu menjadi sebuah pencapaian juga, sehingga kedepannya bisa lebih mengembangkan diri dan mudah-mudahan memotivasi Anda dan menumbuhkan rasa percaya diri Anda untuk event-event selanjutnya, dan mungkin kesempatan berikutnya entah itu training atau mungkin yang lain. Oke, that's all. I hope no questions. Because good students ask the question. Thank you very much. Kita akan setting untuk competition. Okay.